Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Renbas Mendra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1010103 dari Kabupaten Jember. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan sebuah tugas BASDA modul 04 tentang menganalisis optionality, cardinality, dan relationship dari sebuah entitas dan mengaplikasikannya dalam bentuk entity relation diagram. Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan sebuah tabel relationship dari sebuah studi kasus bengkel motor yang tugas kemarin telah dikerjakan. Nah, entitinya ini di sini ada transaksi, ada supplier, ada spare part, lalu ada mekanik, ada servis, ada motor, ada administrasi, dan juga ada pelanggan. Nah, di sini pasti mereka di salah satu ini pasti memiliki hubungannya, yaitu pertama di sini ada supplier yang memiliki relation dengan spare part, yaitu supplier memberi pasokan ke spare part. Lalu ada spare part ke supplier, yaitu spare part memiliki hubungan dipasok oleh supplier. Terus juga ada spare part dengan mekanik, memiliki hubungan spare part dibutuhkan oleh mekanik. Lalu juga ada mekanik ke spare part, pastinya memiliki hubungan mekanik membutuhkan spare part, karena mungkin sih kalau misalkan mekanik nggak ada spare partnya, apa yang mau dibeli. Lalu ada mekanik dengan servis, ya pastinya memiliki hubungan mekanik melakukan servis. Terus mekanik dengan motor, itu mekanik memiliki hubungan memperbaiki motor, karena ya di kasus ini yaitu bengkel, jadinya pasti mekanik akan memperbaiki motor. Terus lalu ada servis memiliki hubungan dengan spare part, yaitu servis pasti memerlukan spare part. Lalu ada servis dikerjakan mekanik, lalu memiliki hubungan dengan mekanik, servis dikerjakan oleh mekanik. Ada motor memiliki relation dengan mekanik juga, yaitu motornya itu diperbaiki oleh mekanik. Terus ada administrasi, ini paling banyak di atau relationship, yaitu administrasi dengan transaksi. Pastinya administrasi mencatat sebuah transaksi, lalu administrasi memuat data ke supplier, lalu ada administrasi memiliki hubungan dengan mekanik, yaitu memuat data mekanik, data-datanya mekanik. Terus ada administrasi memiliki hubungan dengan servis, memuat data servis, lalu administrasi memiliki hubungan dengan motor, memuat data motor, lalu ada administrasi hubungan dengan pelanggan, yaitu administrasi membuat data pelanggan. Lalu ada pelanggan memiliki hubungan dengan relationship dengan transaksi, yaitu pelanggan melakukan transaksi, lalu pelanggan memiliki hubungan dengan motor, yaitu pelanggan memiliki motor, lalu ada pelanggan memiliki hubungan dengan administrasi, yaitu pelanggan mendaftarkannya di administrasi, gitu. Nah, ini merupakan tabel dari relationship soal pertama. Lalu ada soal yaitu menentukan optionality dan kardinalitas entity yang terlibat. Jadi yang pertama ini tadi ada relationship pelanggan dengan administrasi. Nah, optionality pelanggan yaitu wajib, dikarenakan pelanggan pasti akan mendaftarkan diri di bagian administrasi. Lalu juga ada opsional administrasi, itu wajib karena administrasi harus mencatat setiap pelanggan yang datang ke bengkel. Lalu ada
Kardinalitasnya yaitu one to one, dikarenakan pasti orang pelanggan itu memiliki mencatat mendaftar satu pesanan atau servisan ke administrasi, dan juga administrasi juga mencatat satu data dari pelanggan. Jadi itu yang disebut dengan one to one. Lalu yang kedua ada relationship pelanggan dengan motor, yaitu optionality motornya itu wajib karena kendaraan harus teridentifikasi pemiliknya atau ke pelanggan. Lalu optionality-nya pelanggan itu wajib juga karena setiap pelanggan membawa motor untuk diperbaiki atau dicek. Nah, kardinalitasnya itu one to one, sama seperti relationship pelanggan dengan administrasi. Lalu ada relationship mekanik motor. Itu mekanik wajib optionality-nya dikarenakan setiap motor adalah tanggung jawab seorang mekanik. Lalu ada relationship-nya relasi. Ada optionality-nya motor itu wajib juga karena setiap motor pasti dikerjakan oleh mekanik. Lalu rutinitasnya itu one to many. One-nya itu motor dan many-nya mekanik. Dikarenakan kan sebuah mekaniknya ada banyak sih, hanya sebuah satu mekanik dalam sebuah satu bengkel. Jadi many-nya itu diserahkan. Many-nya itu di mekanik. Lalu ada relationship pelanggan dengan transaksi. Optionality-nya itu pelanggan wajib karena transaksi yang dilakukan harus tepat. Kedua ada transaksi wajib karena setiap pelanggan harus tercatat dalam transaksi. Lalu ada ini disebut bantuan, terus ada relationship spare part. Ini ada bantuan ya guys ya. Bantuan. Oke. Nah, ada relationship-nya spare part dengan supplier. Penalitinya spare part wajib karena spare part didatangkan dari supplier. Lalu supplier wajib karena setiap spare part harus berasal dari supplier. Lalu ada penality, apa? Penalitasnya itu one to many karena one-nya spare part, many supplier. Karena spare part-nya itu pasti hanya dari satu supplier. Juga supplier bisa mematok banyak spare part. Lalu ada relationship mekanik ke service. Mekanik optionality-nya itu wajib karena tanpa mekanik tidak ada yang bisa mengerjakan perbaikan motor. Lalu optionality-nya service wajib karena mekanik melakukan servis. Terus ada kardinalitasnya itu one to many, one service, many mekanik. Servisnya dihandle oleh mekanik, satu mekanik, dan mekanik bisa mengerjakan beberapa servis. Lalu ada relationship service spare part. Penelitinya servis wajib karena menentukan spare part. Lalu ada spare part tidak wajib karena tidak semua servis membutuhkan spare part. Kardinalitasnya itu one to many, spare part-nya itu one, many-nya itu servis. Lalu spare part dibutuhkan untuk satu proses servis, bukan untuk beberapa spare. Lalu relationship service ke motor. Optionality-nya servis wajib karena motor yang rusak perlu diservis. Yang kedua, motor wajib karena butuh diperbaiki. Terus yang kardinalitasnya itu one to many, one motor, many service karena motor hanya diperbaiki dalam satu proses servis. Dalam proses servis bisa memperbaiki banyak motor sekaligus. Nah, yang soal nomor 4 ini membuat ERT di Oracle. Nah, di sini saya sudah membuat ERT-nya. Nah, di sini saya sudah membuat
di data modeler Oracle ya. Cara membuatnya pertama kita harus menentukan identitasnya dari semuanya itu. Nah, tadi kan sudah dikerjakan, jadi ini langsung aja dibuat. Pertama ini ada pelanggan dulu. Nah, pelanggan ini di sini ada general. Kita fokus ketiga ini aja, general, atribut, sama unique identifiers. Nah, general ini namanya ini pelanggan. Lalu atributnya di sini namanya ini ID pelanggan. Data tipenya itu logikal, terus first step-nya ini varchar, dikarenakan di ID pelanggan itu pasti memiliki huruf dan angka karena itu sebuah ID, bukan sebuah nama. Terus ini primary UID, pasti langsung kedetek di mandatory. Di sini ada nama nama pelanggan, ada KTP pelanggan, ada alamat pelanggan, ada ID admin. Nah, oke. Terus di sini unique identifiers-nya, tulis nama pelanggan dan ID pelanggan. Nah, karena kenapa kok ID pelanggan ini disebut sebuah primary UID, dikarenakan ID pelanggan ini kan tidak eh, semuanya memiliki ID pelanggan. Maksudnya semuanya memiliki ID pelanggan dan itu ID pelanggannya itu beda-beda. Jadi tidak akan sama dengan satu yang lain. Nah, itu unik di sebuah unik kan. Jadinya ini dicentang primary UID-nya. Ya, langsung ke lanjut. Nah, ini sama yang semuanya diisi semuanya seperti tadi, masukkan data tipenya, source tipenya, terus generalnya diisi. Terus, nah di sini ada sebuah, nah yang tadi ini saya kerjakan, nggak tahu kenapa kok error itu ada nama mekanik sama nama supplier itu hasilnya itu kan secondary. Nah, tetapi jika ada secondary ini ada huruf ada kayak lambang U-nya ini loh. Nah, jadi kenapa kok tadi bisa ini saya juga nggak tahu ya. Nah, ini suppliernya ini harusnya secondary U, terus juga ada nama mekaniknya ini juga secondary U. Nah, tadi juga saya tanya ke teman saya itu ternyata juga ada yang error gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin mohon maaf jika kekurangan hal ini ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada sebuah relationship. Kalau mau bikin relationship, ya tinggal ini mencet ini new satu relation, terus langsung ditempel aja. Misalkan seperti ini. Misalkan set, sini set. Nah, karena ini tadi, eh salah salah. Nah, kayak gini, isilah isinya. Nah, tadi ini saya sudah mengisi. Nah, ini relation, ditulis relation satu. Nasinya ini bebas ya, mau pakai bahasa Inggris mau apa. Tapi saya pakai bahasa Inggris jadi relation satu atau auto aja biar nggak ribet relation satu. Nah, terus name object-nya ini mendata dan name or targetnya ini terdata. Maksudnya ini hubungannya itu loh, hubungan antara administrasi dengan pelanggan gitu. Akhirnya ini tidak ada aspek khusus sih yang harus, maksudnya tidak ada nama khusus mau mendata atau ke data atau terdata. Terdata ini kan name target, maksudnya name maksudnya dia mendata atau didata itu terserah eh, terserah kalian. Nah, ini saya menulis mendata dan terdata. Oke, sudah. Ini di identifiknya di jangan centang, terus sudah, lalu di oke. Nah, gini jadinya. Terus, nah, terus di sini ya sama seperti yang lainnya. Ini administrasi memiliki mendata pelanggan dan pelanggan juga terdata
oleh administrasi. Terus juga di sini ada relationship motor dengan pelanggan. Pelanggan memiliki motor dan juga motor dimiliki oleh pelanggan sama pribadi. Cara ngisinya ini ya sama juga gitu yang tadi saya jelaskan. Nah, terus ini maksudnya tiga ini apa? Ini maksudnya one to one anunya kardinalitasnya. Jadi kayak misalkan one to one atau one to many gitu kan. Itu sebuah relasinya itu berbeda. Jadi ada perbedaannya. Nah, itu logikanya. Nah, sekarang kita akan menuju ke relasionalnya. Nah, seperti ini relasionalnya. Ya, kurang jelas, mungkin saya akan besarkan ya, guys ya. Nah, nah, ini kan jadi kelihatan sih. Gitu kan. Nah, ini sebuah relasionalnya. Nah, cara membuat relasionalnya gampang. Jadi kita dari logikal ini tinggal mencet Ctrl lalu satu-satu. Jadi akhirnya kita akan langsung auto ke relasional. Nah, di sini ada relasional administrasi, jadi admin. Jadi apa yang didata oleh eh, logikal ini akan ke detect di relasional gitu. Jadi ID admin, harga 2, nama admin, telepon admin, alamat admin, pelanggan, ID pelanggan, lalu ini ya tercatat semua gitu di relasional. Nah, ini relationship-nya yaitu service dilakukan ke motor melakukan servis, lalu servis dilakukan oleh mekanik melakukan servis butuh spare part dibutuhkan oleh dibutuhkan servis. Terus ada supplier ke eh, spare part disuplai oleh supplier dan supplier menyuplai spare part gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya kurang-kurang. Jadi di sini jangan sampai ada yang kurang ya, kayak jadi titiknya yaitu ada nomor polisi motor, merek motor, jenis motor, warna motor, tahun motor. Nah, bentar. Ini kenapa kok warna motor ini tidak saya isi di mandatory dikarenakan warna motor ini kan pasti ada beberapa ada beberapa customer itu yang motornya itu dicat berbeda dari STNK-nya sih. Jadi ya warna motor ini tidak wajib gitu loh karena kan kadang di STNK-nya warna hitam tiba-tiba diganti atau di stiker warna merah atau warna hijau gitu kan. Jadi warna motor ini tidak wajib, terus juga tahun motor ini juga tidak wajib. Hmm, udah sih itu saja. Sekian. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dikarenakan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.